adalah gangguan buang air besar yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang melembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar secara berlebihan, biasanya lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 1 hari. Seseorang dikatakan menderita diare apabila fesis lebih berair dari biasanya, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat menjadi penyebab utama tempat berkembang biaknya berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu diare. Kondisi lingkungan yang buruk dapat berpengaruh terhadap meningkatnya perkembangan vektor di lingkungan tersebut. Misalnya, lingkungan yang pengelolaan sampahnya tidak baik dapat menyebabkan media perkembangbiakan lalat yang kemudian dapat menularkan penyakit diare. Kondisi ini diperparah dengan pengelolaan tinja yang buruk, di mana lalat dapat berkembang biak pada tinja sehingga memudahkan penyebaran bakteri E. coli. Beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian diare yaitu tidak memadainya penyediaan air bersih, air yang tercemar oleh tinja, kebersihan perorangan dan lingkungan yang buruk seperti tidak mencuci tangan ketika makan dan setelah buang air besar, serta melakukan pembuangan tinja yang tidak higienis. Banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya diare. Namun, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling dominan, yaitu sarana penyediaan air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor tersebut akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar bakteri atau virus diare, kemudian terakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, maka penularan diare dengan mudah dapat terjadi. Surveillance adalah kegiatan mengamati masalah kesehatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi. Tujuan umum dari surveillance untuk mengetahui penyebab, cara penanggulangan, dan cara pencegahan dari suatu penyakit. Surveillance lingkungan memiliki kegiatan seperti memeriksa kondisi air, sungai di sekitar tempat tinggal, sumber makanan, dan hal lain yang berkaitan dengan penyakit. Secara khusus, tujuan surveillance lingkungan untuk mengumpulkan data dengan baik agar dapat mengetahui faktor risiko dari penyakit yang ada, menganalisisnya, dan menyebarluaskan informasi hasil kajian. Dengan kegiatan surveillance lingkungan diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan agar penyakit yang sebelumnya ada tidak muncul kembali. Langkah-langkah surveillance lingkungan berdasarkan Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. Yang pertama ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif atau primer didapatkan berdasarkan survei penderita diare yang dilakukan oleh petugas dengan turun langsung ke masyarakat. Sedangkan pengumpulan data secara pasif atau sekunder didapatkan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat. Yang kedua adalah pengolahan data. Pengolahan data merupakan data yang terkumpul dan segera diolah, kemudian dianalisis sekaligus diinterpretasikan berdasarkan waktu, tempat, dan juga orang. Kemudian disajikan dalam bentuk teks, tabel, spot map, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Analisis deskriptif data merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta. Berdasarkan variabel epidemiologi, langkah surveillance yang keempat atau yang terakhir yaitu diseminasi informasi atau penyebaran informasi. Jenis dari surveillance. Ada beberapa jenis dari surveillance, yaitu yang pertama, surveillance individu. Surveillance individu artinya mendeteksi dan memonitoring individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Kedua, surveillance penyakit, artinya melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit. Yang ketiga, surveillance sindromik, artinya melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap sindrom atau kumpulan gejala dari penyakit, bukan pada masing-masing. 4. Surveillance berbasis laboratorium, digunakan untuk mendeteksi dan memonitoring penyakit infeksi. Yang kelima, surveillance terpadu, artinya menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi, negara, provinsi, kabupaten, atau kota sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Dan yang terakhir, yang keenam, surveillance kesehatan masyarakat global.
Selain itu, terdapat juga surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, yaitu yang pertama, surveillance sarana air bersih, yang kedua, surveillance tempat-tempat umum, yang ketiga, surveillance limbah industri, rumah sakit, dan kegiatan lainnya, yang keempat, surveillance vektor penyakit, yang kelima, surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang keenam atau terakhir, surveillance rumah sakit dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Pendekatan surveillance pada penyakit diare dapat dilakukan dengan pendekatan secara pasif dan pendekatan secara aktif. Pendekatan secara pasif pada penyakit diare yaitu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data yang telah dilaporkan dan telah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan secara aktif pada penyakit diare yaitu memantau penyakit dengan menggunakan petugas khusus surveillance dengan melakukan kunjungan secara berkala di lapangan seperti ke desa-desa, tempat praktek bidan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian ke puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Untuk pencegahan diare, ada 5 kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melindungi air dari kontaminasi dan memudayakan penggunaan air bersih, seperti untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, terutama ketika sesudah BAB atau sebelum makan. Ketiga, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Keempat, memiliki jamban di rumah sendiri. Dan terakhir, mengelola sampah dengan baik dari penampungan sementara sampai penampungan akhir, agar terhindar dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan diare. Pada diare non-spesifik, pengobatan diare dilakukan untuk mencegah dehidrasi dengan pemberian oralit dan mengatasi penyebab diare. Obat diare dibagi menjadi antimikroba seperti antibiotik, sulfonamid, furazalidon, dan golongan kinolon untuk memberantas penyebab diare seperti bakteri atau parasit, obstipansia seperti adsorbans, adstringensia seperti tanin, garam bismut, dan aluminium untuk menghilangkan gejala diare. Antidiare seperti loperamid untuk mengurangi frekuensi dan durasi diare, dan spasmolitik seperti papaverin, hiosin, butilbromida untuk menghilangkan kejang perut. Pemberian antimetik tidak diperlukan pada diare akut karena beberapa antimetik berefek sedatif yang mengakibatkan pemberian oralit sulit.